Halo semuanya, selamat datang di podcast BFast, Business Creative Podcast. Perkenalkan, nama saya Fitri. Hari ini saya sebagai host untuk episode kali ini. Semoga para sobat podcast dalam keadaan sehat pada saat pandemi saat ini. Kali ini, pada episode hari ini kita mau bahas tentang ads, digital advertising lebih tepatnya. Untuk digital advertising itu kita pengen ngebahas apa sih feedback yang bakal didapat untuk proses digital advertising itu. Terus kita bakal banyak pengalaman juga dari hari ini bintang tamu atau narasumber kita. Terus lebih tepatnya kita mau juga ngegali informasi terus ilmu juga tentang digital advertising. Namun sebelum kita mulai ke topiknya, pada podcast hari ini kita masih didukung oleh Grup Media, Digital Marketing Agency di Bandung, dan terima kasih banyak untuk Point Lab Coworking Space yang udah memberikan fasilitas tempat yang nyaman buat kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast episode hari ini. Untuk yang belum tahu, Point Lab Coworking Space itu tempatnya di Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda nomor 30 Bandung, ada di lantai 2, lantai 5 sama lantai 6. Untuk kalian yang butuh tempat baru selain kafe yang buat produktif, yang buat kerja, itu bisa saya rekomendasiin. Di sini tempatnya nyaman banget dan banyak banget tempat-tempatnya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung sambut aja narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Sani hari ini. Boleh Kak, silakan perkenalkan dirinya. Oke, nama saya Sani. Saya kebetulan memang di bagian ads gitu sih. Ads spesialis mungkin lebih tepatnya. Oke. Untuk Kakak sendiri sekarang kegiatannya apa aja? Kalau buat sekarang ya itu sih mungkin lebih ke ngurusin beberapa ads dari klien. Ads itu luas ya cakupannya, ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain gitu sih, yang berhubungan dengan ads aja gitu. Oke. Selain untuk itu ada lagi kayak kegiatan selain di luar advertising? Di luar itu mungkin saya salah satu owner bisnis juga sih, dan di bidang sepatu sih kebetulan. Oke. Udah berapa lama itu usahanya? Kalau buat usaha sendiri udah lumayan lama sih, mungkin sekitar 2 tahun deh, 2 tahun lah. 2 tahun, sekitar 2 tahun. Itu online aja atau ada offline store-nya? Kalau buat sekarang full online. Full online. Full online sih. Oke. Dari situ Kakak terinspirasi dari mana sih bikin sepatu, usaha sepatu? Kalau sepatu sebenarnya kalau diceritain panjang banget sih. Ini itu sebenarnya aku dari dulu memang udah punya usaha sepatu di bidang workshopnya. Oh. Jadi jasa pembuatan sepatu gitu loh, buat misalnya orang-orang mau order sepatu, misalnya kamu mau bikin brand sendiri nih, nah bikinnya tuh di workshop aku sendiri. Ada pabriknya sendiri? Iya, ada pabriknya sendiri gitu. Nah baru 2 tahun belakangan ini memang fokus di branding jadinya, gitu, di branding dan membesarkan ya itu sih brand sepatunya yang sekarang gitu sih. Kalau dari situ Kakak cara ngembangin usahanya tuh gimana sih? Kayak gimana Kakak bisa orang-orang tuh tahu floor shoes itu gimana caranya? Marketingnya dari apanya kah ya? Dari Kakak sendiri kan ads ya, kemampuan ads-nya itu gimana sih? Kalau cara marketing ya jadinya ya. Kalau cara marketing itu sebenarnya ya itu sih macam-macam. Cuman kalau dari aku sendiri, kalau untuk bisnis memang lebih enaknya itu sesuai sama passion yang kamu suka. Jadi misalnya kamu seneng apa nih? Misalnya kalau aku kebetulan seneng sepatu. Jadi pas aku ngejalanin bisnisnya itu memang ditarget, maksudnya kayak misalnya tahun ini aku harus gini, tahun depan harus gimana, tapi jadinya itu dibawa enjoy dan gak stres gitu loh. Kayak gitu sih jadinya. Karena passionate-nya ke situ ya. Iya, jadi kalaupun misalnya kan maksudnya yang nggak nutup kemungkinan juga kan kita banyak masalah gitu, entah itu internal atau eksternal. Nah, tapi kalau di luar itu kalau misalnya kita bawanya emang enjoy, itu pasti enak kok ngejalaninnya juga kayak gitu sih. Dan kalau buat marketingnya sendiri, kalau aku lebih ke pakai semuanya juga, ada Instagram ads misalkan, pakai ads secara eksternal kita pakai, terus kalau internalnya sendiri misalnya kita ngadain giveaway yang emang ada interaksi dan engagement sama audiensnya sendiri, gitu sih. Jadi emang kalau dari marketing karena ya itu sih balik lagi luas gitu. Jadi dipakai semuanya, endorse juga kita pakai, mikro sama makro influencer kayak gitu sih. Banyak ya. Lumayan. Oke, karena tadi udah sempat mention tentang ads, kita langsung masuk ke main topiknya ya kalau gitu ya. Kalau tentang digital advertising ini kan tadi sempat mention juga ada Instagram ads, Facebook ads, jadi kayak semuanya kan udah
online ya, serba online semuanya. Kayak untuk offline store mungkin masih bisa, cuman sekarang kan zaman makin maju, kayak langsung semuanya online, jualan lewat e-commerce, bisa lewat Instagram juga, terus bisa ke Facebook, terus sama yang kayak mungkin sekarang ada yang baru ya, TikTok Ads juga masuk ya. Untuk kakak sendiri paling banyak pakai tools yang mana? Tools ads-nya yang Kalau untuk sekarang tetap sih yang paling banyak tetap FB Ads sama IG Ads. Gitu sih. Kalau untuk TikTok mungkin sekarang ini kita belum terlalu pakai karena masih belum gimana ya. Jadi kalau untuk TikTok kan sekarang memang platform yang mungkin banyak digemari sama anak muda kan. Betul. Gitu kan. Nah, tapi buat formulanya sendiri kita masih belum nemu yang tepat gitu loh kalau untuk TikTok. Gitu sih. Karena Jadi ada algoritma yang beda. ada algoritmanya sendiri dan mungkin dari segi penyuguhan konten iklannya juga kan di situ kita harus teliti juga nih, misalnya yang kayak yang bagus yang kayak gimana, yang memang working kayak gimana. Nah, itu sih yang belum kita dapat gitu sih. Jadi buat sekarang kalau misalnya platform yang sering dipakai tetap FB Ads sama IG Ads. Kalau dari kakak sendiri, pandangan kakak sendiri nih, digital advertising itu apa sih? Digital advertising itu apa ya? Jadi lebih ke komunikasi dari suatu perusahaan, mungkin mengkomunikasikan iklannya atau promosinya tapi lewat digital gitu. Gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu itu iklannya itu misalnya lewat brosur, ya nggak sih? Bisa lewat brosur, terus misalnya pokoknya sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, kalau digital itu lebih ke memang yang nggak ada fisiknya tapi kita tersebar di misalnya di radio, radio atau yang tadi FB Ads, IG Ads kayak gitu-gitu sih. Lebih ke digital sih jadinya. Terus yang buat kakak pengen kayak udahlah mungkin yang fisik yang dulu yang tradisional gitu, yang cari cara iklan yang tradisional tuh udah nggak bisa gitu. Yang buat kakak pengen terjun ke digital advertising itu apa sih? Kalau yang bikin pengen terjun ke digital karena sebenarnya dari gimana ya? Ya itu yang kamu bilang juga kan, misalnya zaman makin maju dan mau nggak mau kita pasti ikutin perubahan gitu loh. Kalau misalnya kita terus-terusan kekeh di yang tradisional, ya lama-lama juga kita yang ketinggalan gitu jadinya. Jadi ya itu sih, kalau buat idealis sendiri ya tetap nggak bisa. Kalau misalnya mau tradisional ya tetap memang harus digital jatuhnya, karena ya kita juga nggak tahu loh sampai kapan. Kan kalau sekarang itu mungkin mall-mall masih ada nih misalnya, kita nggak tahu misalnya beberapa tahun lagi tiba-tiba kita memang udah nggak ada store fisik. Ya nggak sih, offline store, tapi semuanya pindah ke online nanti. Ya siapa tahu juga kan, kayak gitu. Jadi tetap harus dipelajari juga sih, gitu. Sejak kapan kakak mulai mempelajari ads digital advertising? Kalau mempelajari ads mungkin berapa tahun ke belakang ya? Sekitar 3 mungkin ya. Ya 3 tahunan lah, 3 sampai 4 tahun ke belakang mungkin. Kalau lewat e-commerce gitu? Lewat e-commerce itu sebenarnya udah lama juga, cuman baru memang boomingnya itu 2 sampai 3 tahun ke belakang sih kalau untuk e-commerce. Gitu sih. Dan untuk sekarang kan sebenarnya kalau untuk menjualan gimana ya, orang itu lebih selektif kan. Kalau dulu mungkin misalnya kayak dulu aku misalnya jualan sepatu tahun 2013 2014, aku masih pakai BBM. Oh betul. Iya nggak, maksudnya via BBM dan lain-lain. Terus waktu itu sempat juga belum booming nih endorse. Aku tiba-tiba ketemu artis terus itu di mall padahal, dan kebetulan lagi bawa produknya. Dulu sempat jualan bracelet kayak gitu-gitulah, pokoknya aksesoris Korea. Pas ketemu artis di mall itu, pas ketemu ada si siapa ya, saya lupa. lupa siapa gitu. Dia tuh waktu itu lagi zaman girl band siapa ya, lupa namanya. Udah kayak gitu pas kebetulan lagi bawa, langsung beli box di Heartwarmer gitu, pokoknya beli box gitu. Lucu-lucu ya. ya. Pokoknya buat packaging gitu, terus langsung nulis gitu, kak ini apa ya, pokoknya kak ini cocok banget buat kakak gini ditulislah nama online shop aku, udah dikasih. Dan di luar ekspektasi ternyata dia langsung ngepost di Twitternya dulu tuh. Oh iya ya, zaman Twitternya dulu ya. Iya, dulu tiba-tiba dia ngepost di Twitternya dan nggak tahu kenapa fotonya juga estetik gitu loh, bagus banget pokoknya. Ini makasih banget ya buat ini gini. Shout out gitu jadi. Iya, dan hubungin ke sini ya langsung buat kalau ada yang mau pesen kayak gitu kan. Dari situ langsung booming lagi gitu loh. Padahal dulu tuh itu 2013 deh kalau nggak salah. Maksudnya belum zaman endorse dan lain-lain, Yes, tapi ternyata
oh ini gitu yang sekarang lagi rame itu ya nggak sih, ya itu balik lagi kan zamannya tuh beda gitu. Iya, Dulu fasenya ya. fasenya beda. Kalau dulu kan nggak tahu sama sekali, bahkan orang itu kan nggak dibayar. Iya betul. Ya nggak sih, tapi dia beneran langsung makasih ya buat ini braceletnya bagus banget gini kayak gitu sih. Gitu. Dan apresiasi juga. Iya, jadinya apresiasi kan. Dan ya itu sih untung buat kitanya, kayak beneran nggak expect kayak oh ternyata dia ngepost loh di Twitternya dulu tuh kayak gitu. Kan harusnya ya kalau aku pribadi ya waktu itu tuh yang nggak usah juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting dia pakai produk kita. Diterima gitu aja udah bersyukur gitu ya. Diterima aja dulu. Dan kalau misalnya ada Hanes review misalnya kayak ini bagus banget atau ini kayaknya kurang deh gini ya nggak masalah juga gitu sih, karena mindsetnya itu bukan promo dulu tuh. Yang penting dipakai dulu aja gitu. Sih. Tapi ya balik lagi kan, kita nggak mungkin kayak ngasih bracelet kayak ini ya, nggak gitu juga kan. Makanya beli packaging dulu apa-apa yang bagus, dikotakin segala macam pakai pita kayak ini ya. Butuh gitu presentasi juga ya dari situ. Jatuhnya kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Oh iya, kalau gitu ada kayak mentor atau influencer atau apa ya, kayak guru kakak gitu nggak yang jadi acuan kakak gitu untuk pelajari ads? Oh, untuk mempelajari ads. Kalau buat mentor sendiri, sebenarnya mentor secara langsung nggak ada juga sih. Cuman kan sekarang banyak juga ya, maksudnya kita bisa belajar dari berbagai platform. Ada YouTube misalnya, atau dari Instagram sendiri kan sebenarnya banyak juga ya yang bikin infografis tentang ads dan lain-lain. Sudah kayak gitu, banyak lah. Maksudnya kita bisa secara gratis kok dapetin ilmu itu. Gitu sih. Tapi kalau buat orangnya sendiri, aku suka sama Denny Santoso. Denny Santoso, terus GM Susanto ada juga, itu praktisi ads juga. Terus kalau yang baru-baru ini mungkin ada tahu Nico Julius nggak? Dia suka ada juga sih di Instagram. Ads semua? Ads itu semuanya ads, tapi lebih ke ads sama bisnis sih jatuhnya. Gitu. Tapi kalau yang fokus ads itu GM Susanto. Gitu. Kalau Denny lebih ke ya itu bisnisnya juga sih. Dia anak. Kayak gitu sih. Dan ya itu juga sih buat masukan juga, kayak sekarang itu nggak harus semuanya berbayar gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kan maksudnya aku suka ikut-ikut seminar gitu loh, kayak buat misalnya FBS gitu, dan emang bayar gitu loh, dan emang langsung datang secara fisik gitu. Tapi kalau sekarang kayak kemarin itu lagi sempat booming juga Clubhouse nih. Ya betul. Ya kan, terus udah kayak gitu aku iseng kayak ya udah dengerin aja kan, karena lagi bahas tentang marketing atau tentang ads gitu ya, lupa. Pas aku dengerin, terus udah kayak gitu, ada yang mau nanya lagi nggak, langsung aja raise hand. Pas raise hand tiba-tiba dipanggil, sudah kayak gitu jadi speakers juga jadinya. Pas jadi speakers padahal cuma mau nanya. Jadi kayak nggak bisa di undo atau apa gitu, nggak jadi speaker bisa lagi? Sebenarnya bisa live, cuman emang aku sendiri emang pengen nanya gitu. Jadi kemarin itu case-nya ada case lah pokoknya dari Instagram Ads yang aku sendiri tuh belum bisa pecahin masalahnya. Kayak pengen tahu itu sebenarnya kalau dari praktisi ads-nya sendiri, praktisi dalam segi pro ya, maksudnya kan kalau kayak Denny Santoso gitu kan beneran udah pro banget kan. Jadi ya siapa tahu kalau dari dia itu sarannya lebih masuk gitu loh ke aku gitu kan. Terus pas itu manfaatin Clubhouse, raise hand, terus ya udah langsung nanya aja. Kok kalau ini gini. Oh menurut saya gini. Jadi dapat ilmu atau sharingnya tuh ya secara gratis gitu. Iya sih. Secara gratis, dan hari itu juga, jam itu juga langsung dapat gitu sih. Jadi pintar-pintarnya kita ngulik ya. Iya, kalau kata aku gitu sih. Jadi nggak harus itu, balik lagi nggak harus yang berbayar dan lain-lain kok. Yang gratisan juga kita bisa dapat. Yang gratisan juga tidak menutup kemungkinan tuh nggak apa ya, kayak bagus juga kok gitu. Terus kayak bisa juga gitu orang tuh dapat yang gratis. Gitu. Kakak tuh buka usaha itu yang sepatu tuh awalnya dari Instagram atau dari mana dulu sih? Dari Instagram. Jadi dari Instagram itu langsung buka Instagram Ads di situ, Instagram sama Facebook berarti ya? Otomatis ya? Iya sih. Gimana ya? Jadi kalau dulu itu masih belum ada Instagram Ads kan, jadi memang Instagram ini lebih ke portonya aja sih. Iya, foto-fotonya ya? Iya, porto dari segi foto-foto sepatunya. Terus gitu. Kalau dari situ jadi nunggu, maksudnya lihat dari fotonya aja gitu? Atau ada cara lain? Buat apa nih? Ya ngiklaninnya gitu. Ngiklaninnya ya lebih ke foto aja sih. Foto aja. Sebelum ada Instagram Ads ya? Masih foto aja? Belum masuk Instagram Ads. Ada atau yang lain cuma doang Instagram doang? Kalau buat sekarang Instagram aja sih. Kalau untuk platform Twitter aku masih belum bikin. Twitter nggak ada, Instagram ada, YouTube juga belum kan ya. Maksudnya kayak masih belum butuh aja gitu kalau YouTube. Terus apa lagi ya paling ya? Udah sih paling kalau e-commerce memang ada di beberapa platform marketplace sih. Ada
ada juga. Ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain lah. Kalau di situ ada juga kan ya kayak buat nerapin kayak misalkan kalau yang aku tahu ya di Shopee atau Tokopedia tuh kayak kalau misalkan kita sebagai customer tuh mau nyari misalkan sepatu, itu kan bisa juga kan kita kayak kita bayar di Shopee atau Tokopedia tuh biar si paling atas tuh gambar kita ya gitu kayak gitu. Itu diterapin sama kakak juga nggak? Kalau di Sempat nyoba beberapa kali, cuman nggak tahu kenapa sih mindset akunya gini, itu kan jatuhnya jadi Shopee Ads atau misalnya Tokopedia Ads ya. Aku sempat coba yang Shopee gitu, dan Shopee itu ada dua option. Ada pertama dari kata pencarian, mungkin misalnya aku jual sepatu nih, misalnya ada yang cari sepatu wanita, nah itu mungkin aku yang di atas. Atau yang kedua juga ada yang apa ya namanya, produk yang serupa. Jadi misalnya aku lagi cari produk sepatu apa nih, terus pas scroll ke bawah tiba-tiba ada sepatunya aku, kayak gitu sih. Ada dua kayak gitu kan. Tapi menurut aku buat bisnis aku sendiri ya, belum terlalu berpengaruh gitu loh. Belum kelihatan kayak misalnya aku spending misal nih 100.000, terus misalnya ada yang beli berapa orang, nah itu tuh belum ada sih kalau menurut aku. Belum apa ya, maksudnya belum terlalu ngaruh buat di bisnis aku ya. Tapi kalau yang lain ya mungkin ada juga kayak gitu sih. Karena bisa juga sih dari situ, karena ngaruhnya itu jadi ke produk yang dilihat. Iya sih. Jadi misalnya produk yang dilihatnya tiba-tiba jadi naik nih, tapi untuk conversion ke penjualannya sendiri, nah itu tuh belum terlalu ngaruh kalau dari aku ya. Kayak gitu sih. Nggak selalu sinkron ya berarti ya. Karena nggak tahu sih kalau yang aku rasain ya, kalau untuk Shopee misalnya kita ambil case-nya Shopee. Kalau Shopee itu rata-rata orang cari kamu misalnya mau beli sepatu nih atau baju lah, anggap. Tapi bajunya itu kan pasti kamu cari dulu kayak baju, misalnya baju apa ya, baju piyama misal. Pas baju piyama kan lihat yang teratas juga kan, tapi terus-terusan ngebandingin kayak selain dari segi kualitas, harga juga ngaruh nggak sih? Oh iya benar. Iya kan? Nah kalau kata aku sih, kalau misalnya dari segi kata pencarian kurang cocok untuk brand-brand yang misalnya mahal gitu loh, bener nggak? Maksudnya untuk branding tuh kayaknya kurang gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu sih kayaknya kalah di situ gitu. Kalau dari segi harga, karena kita nggak bisa terus-terusan perang harga juga kan. Terus-terusan kayak misalnya harga sepatu 200.000, udahlah jadi 150 aja biar misalnya naik di Shopee atau gimana, kan nggak gitu juga gitu. Nggak segampang itu ya. Dan nggak mungkin juga kayak ngorbanin kualitas juga kan dari segi produknya gitu. Sayang aja sih gitu sih. Jadi makanya kalau menurut aku ya itu sih lebih apa ya, masih lebih produktif di IG Ads atau FB Ads. Iya sih ya. Kalau Kak Sani mencari ide-ide kreatif di ads tuh dari mana sih biasanya? Ide kreatif tergantung sih, biasanya dari akun-akun luar, tapi yang memang relate sama apa yang lagi kita cari. Misalnya aku sepatu nih, aku selalu nyarinya misalnya Converse atau Vans kayak gitu-gitu loh. Mereka misalnya lagi bikin campaign apa, atau misalnya lagi bikin program apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak referensi. Banyak referensi. Dan kalau misalnya buat ads sendiri, sebenarnya ada sih satu website namanya apa ya, Spy Ads gitu. Jadi kita tuh bisa tahu misalnya kamu lagi cari baju nih, pas cari baju kayak ya itu misalnya baju, nanti tuh keluar ads yang paling bagus tuh sekarang apa, dan itu dari seluruh dunia. Gitu sih. Tapi Spy itu Ads. Spy Ads, tapi itu lupa sih aku berbayarnya berapa ya dulu ya. Berbayar sih per bulan bayarnya. Gitu. Tapi itu bisa jadi ya patokan juga ya kalau kayak gitu kan. Iya, bisa jadi patokan juga. Berguna juga kayak gitu ya berarti. Oh yang tadi kan Kak mention kan kalau misalkan yang webinar atau yang kayak kelas-kelas online itu kan yang berbayar itu kan bisa juga didapetin yang gratis gitu ya. Jadi menurut Kakak kalau misalkan dari online coaching itu efektif nggak sih sebenarnya? Atau gimana nih menurut Kak perbandingan sama yang tadi yang Clubhouse yang kayak gitu? Iya, oke. Sebenarnya kalau lihat dari segi value memang jauh lebih efektif yang berbayar. Kenapa? Karena kita itu di situ kan ya balik lagi ya, kita langsung sama praktisinya kan. Kalau Clubhouse kemarin aku untung-untungan juga kan, ya nggak sih, nggak semuanya yang raise hand dipilih gitu loh. Oh iya betul ya. Iya kan. Nah kebetulan pas aku raise hand terus dipilih, taunya ya udah bisa nanya dan lain-lain, bisa ngobrol langsung lah sama si pro-nya kan, praktisi ads yang pro-nya. Kalau untuk gratisan kan ya itu change untuk itunya kan sedikit gitu. Jadi kalau untuk yang bayar lebih efektif sih, karena bisa nanya langsung misalnya kita ada masalah apa. Selain itu juga dari merekanya sendiri biasanya suka ada materinya sendiri, materi yang misal ini ya kita mau share materi ini, dan itu dipecah jadi beberapa part yang bikin kitanya itu ya paham gitu.
Kan kalau ya balik lagi kalau misalnya di YouTube kayak gitu kan ya udah luas gitu. Iya luas dan dari satu sisi gitu loh. Oh, ya iya, nggak sih? bener-bener. Dari satu sisi kan kalau misalnya online yang berbayar itu biasanya emang interaksi jatuhnya gitu sih, dan memang dipecah lebih dalam jadinya gitu sih. Dan kuotanya juga dibatas ya kalau misalnya kelas. Kuotanya gitu pasti dibatas. Kuotanya pasti dibatas. Jadi nggak terlalu banyak yang mau nanya juga gitu. Jadi dapat giliran lah at least gitu kan. Iya. Kayak Kalau waktu mau itu nanya gitu. kayak waktu itu misalnya satu kelas itu emang 20 orang gitu loh. Di apa ya? Lebih dari 20 orang udah nggak bisa gitu ikut batch selanjutnya atau apa gitu waktu itu. Gitu sih. Jadi emang pasti dibatas biar fokus juga kan. Iya, makanya kan dari situ efektifnya tuh ya karena orangnya juga nggak terlalu banyak, jadi kayak lebih efektif gitu pasti. Oke. Oh iya nih, buat yang para pelaku usaha yang masih di awal-awal nih, dari kakak sendiri ada kayak tips and triknya nggak sih kayak gimana gitu kalau untuk bikin ads tuh di Instagram ads deh, kalau yang kakak sekarang kan lebih mendalami gitu ya. Iya. Oke. Jadi di Instagram ads. Oke, kalau untuk ads sendiri, aku bahasnya marketing dulu mungkin ya. Kalau untuk UMKM maksudnya memang yang baru awal-awal bisnis, mereka harus tahu dulu nih misalnya pasarnya apa, audiensnya kayak gimana. Nah itu dulu yang harus dibedah. Misalnya untuk audiensnya sendiri perempuan nih misalnya umur 16 sampai 30. Nah itu dulu yang kita harus punya, yang kita harus bedah. Nah setelah kita punya data itu, barulah kita bisa bikin ads-nya. Ads-nya itu kan nanti ada untuk audiensnya juga nih. Audiensnya misalnya ya itu yang balik lagi yang tadi, kayak misalnya cewek umur 16 sampai 30. Dan bahkan di ads sendiri kita bisa pilih-pilih interestnya apa. Gitu. Jadi kayak misalnya aku ambil ke sepatu lagi ya. Misalnya sepatu nih, sepatu aku itu lebih ke orang-orang yang seneng gaya-gaya streetwear. Oh, Gitu. Jadi nggak cocok misalnya orang kan macam-macam juga ya, orang yang seneng sepatu ada yang seneng heels misalnya. Ada yang boots atau flat shoes. berarti ada kategori fashion lagi ya? Ada kategorinya juga. Nah, kita tuh harus tahu itunya dulu gitu kalau untuk bikin ads. Berarti lebih mengkerucut lagi ya untuk Ya, mencari. harus tahu itu dulu, harus tahu audiensnya seperti apa. Setelah tahu audiensnya barulah masuk ke konten. Gitu. Nah, kalau kontennya sendiri sebenarnya harus di-mix sih. Ada yang foto, video, atau motion kayak gitu. Itu harus mix sih dan itu trial error jatuhnya. Karena di marketing itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Kadang misalnya kamu pakai formula aku nih kayak audiensnya aku pakai ini ya, misal kita jualan yang sama, produk yang sama, audiensnya pakai ini gini, terus si bentuknya aku pakai video nih, kamu taunya pakai video tapi kita beda video gitu, ternyata yang aku lebih unggul daripada yang kamu, kayak gitu sih. Iya, Bergantung formulanya juga dan trial error sih jatuhnya, nggak ada yang sama, apalagi itu kan misalnya sama nih industrinya. Iya betul. Apalagi yang beda gitu, misalnya aku jual sepatu, kamu jual baju nih, terus kamu ikutin yang aku, formula yang aku, itu juga ada gimana ya, nggak sama juga gitu nantinya. Tentu ya. Ya hasilnya tuh bukan nggak sesuai sih, maksudnya kadang nggak sesuai ekspektasi juga gitu sih. Jadi emang trial error sih. Gitu sih. Jadi kalau tadi misalnya tipsnya apa? Ya tipsnya memang tetap harus tahu dulu audiensnya kayak gimana. Di luar itu bentuk ads-nya sendiri kalian harus trial error sih. Harus tahu dulu gitu. Saya nggak dari Instagram ads itu tidak langsung dapat sesuai ekspektasi ya, pasti harus ada diulang lagi kayak gitu ya. Kayak dilihat dari apa ya namanya, insight-nya gitu ya, dari situ insight-nya. ya. Dan dari situ traffic-nya kan, juga. Ya, dan dari situ kan kita bisa tahu juga, oh ternyata ads yang working itu kalau di bisnis kita itu pakainya video gitu, dan videonya misalnya video-video yang estetik itu baru working gitu, banyak orang yang klik atau gimana, kan nanti di data FBS juga ada kan, misalnya itu nge-reach berapa orang dan yang ngekliknya tuh berapa orang gitu, nanti ada persenannya juga kayak gitu-gitulah. Jadi dapat datanya juga ya pemilik usahanya gitu. Iya betul. Prosesnya cukup rumit nggak sih kalau untuk Instagram Ads itu, kayak caranya gitu? Sebenarnya enggak sih, untuk pemasangan dan lain-lain juga enggak sih. Kalau misalnya kamu mau belajar pasti bisa kok kalau untuk FB Ads. Apalagi kalau sekarang ini kan Instagram Ads simpel juga ya, ada yang bisa via handphone gitu, ya nggak sih? Iya. Ada yang cuman promote now misalnya kayak gitu-gitu kan, bisa lewat situ dulu kok kalau memang mau belajar gitu. Nah nanti kalau misalnya emang di situ udah bisa, atau misalnya mau coba ke yang lebih spesifik, itu bisa langsung lewat Facebook. Kayak gitu sih. Dan kalau ditanya rupiah atau enggak, menurut aku sih enggak sih. Tapi dari Instagram sama Facebook tuh bedanya gimana? Bedanya sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi kan Instagram ini yang punya Facebook juga kan. Jadi kita tuh masih sama ya. Iya masih sama kan. Jadi kita mau masarin Instagram ini lewat Facebook jadinya. Masuk ke Facebook kamu misalnya, terus langsung masuk ke Ads Manager-nya. Ads Manager di situ nanti ada pilihannya, kita mau iklanin di Facebook atau di Instagram. Gitu sih.
jadi ya tetap via Facebook jatuhnya. Jadi makanya orang selalu bilang kayak ini ya FB Ads itu tuh maksudnya bukan hanya ads di Facebook aja gitu, tapi bisa di Facebook, di Instagram kayak gitu sih. Dan di situ kan nanti ada pilihannya juga nih, kayak misalnya kamu cuman mau pasarin di Instagram feeds doang atau di Instagram story aja, itu juga ada pilihannya. Ada pilihannya gitu sih. Lumayan ya berarti untuk para pemula ya, nggak ternyata emang nggak seribet itu gitu ya. Iya sih, nggak seribet itu kok. Asal kalau mau belajar ya mau belajar. Lagi kan mau harus mendalami Instagramnya itu emang harus belajar. Iya betul. Kalau pola atau template ads tuh dari setiap bisnis sama atau beda? Pola atau template apanya nih? Si ads-nya. Setiap bisnis beda. Template ads-nya gimana ya maksudnya? Template dalam bentuk ads-nya kah atau template apanya? Ya ads-nya. Nggak ada sih, nggak ada template khusus yang gimana, cuman ya itu balik lagi kalau misalnya kamu mau di feeds mungkin iklan di feeds Facebook atau feeds Instagram itu mungkin bentuknya square, lebih ke kayak gitunya aja sih mungkin kalau misalnya ditanya template ya. Atau misalnya kalau mau story ya berarti apa sih potret kayak gitu sih, itunya aja sih kalau template. Nggak ada kayak harus rumusan khusus kayak gimana gitu. Nggak ada sih. Ya dilihat dari ini aja dari apa namanya personal Instagram aja gitu kan kelihatan kita kalau story kan emang portrait, kalau dari feed tuh bisa landscape atau enggak ya square gitu ya, kayak gitu ya. Ya kayak gitu aja sih, jadi nggak ada template khusus. Nah kalau udah pada mulai nih misalkan orang-orang udah siap tinggal post gitu, tinggal live gitu si iklannya. Nah itu ada waktu yang terbaik nggak sih untuk orang-orang tuh broadcast atau live-nya gitu loh, untuk iklan? Untuk iklan ya? Kalau menurut aku sih nggak ada sih. Maksudnya tapi tergantung juga loh, tergantung kebutuhan orangnya juga. Kalau aku nih, pengalaman aku pribadi ya, kalau ads itu ya udah yang penting kan di situ itu sebenarnya ada jangka waktunya juga, jadi kita bisa pilih gitu mau dari jam berapa sampai jam berapa. Cuman kalau aku pribadi lebih ke percayain ke Facebooknya kayak jam berapa aja yang memang trafficnya lagi naik gitu loh. Atau apakah mereka punya algoritmanya gitu? Dari Facebooknya sendiri punya gitu, jadi makanya ya udah mending apa ya, maksudnya ya diserahin ke Facebooknya aja gitu, jam berapapun ya udah yang penting ada trafficnya kayak gitu sih. Soalnya sempat juga aku ketemu sama pembisnis juga, dia jualan apa ya, dia jualan baju muslim atau apa gitu. Terus pas aku nanya, emang gimana bu ads-nya, aku bilang kan, terus katanya ya San, soalnya kalau aku itu ads-nya itu setiap jam 5 aku matiin. Oh jam 5 sore kan? Oh kenapa bu? Ya soalnya pegawainya tuh udah pada pulang. Oh biar nggak ada apa ya kesannya kayak. Jadi dia itu beneran untuk marketingnya sendiri, dia beneran toh-tohan di Facebook atau Instagram Ads. Jadi misalnya pas orang lihat Instagramnya, langsung ngechat gitu loh. Nah jadi makanya dia pengen stop itu. Biar gitu. Sama kayak working hour-nya pegawai. Iya betul. Jadi dia jam 5 dimatiin, nah nanti jam 8 kalau nggak salah 8 atau 9 baru dinyalain lagi. Oh itu tuh ada fitur yang kayak gitu? Ada fiturnya juga, bisa di on off juga kan. Gitu sih. Sebenarnya itu sih enaknya Facebook itu kalau menurut aku ya. Pertama lebih spesifik. Spesifik itu dalam artian kamu mau cari audiens yang kayak gimana, itu tuh semuanya ada di Facebook. Gitu. Dan itu kalau bisa kayak tadi nih misalnya fashion itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Oh ternyata streetwear misalnya. Streetwear itu tapi kita pengen range umurnya segini sampai segini ya, dan kalau bisa sekolahnya di sini misal. Sekolahnya di sini juga bisa. Iya, lokasinya juga pengennya di Bandung juga tuh masih bisa di bisa dikerucutin lagi, kayak misalnya pengen daerah DU di Pati Ukur karena misalnya dekat kampus, atau daerah Nangor karena dekat kampus juga kan, kayak gitu sih. Jadi lebih spesifik kalau Facebook Ads itu kayak gitu. Tapi ya balik lagi PR-nya itu kita harus tahu audiensnya kayak apa, dan bentuk ads-nya juga memang harus menarik. Gitu sih. Presentasinya ya. Iya. Harus bagus. Nah kan digital nih ya, digital mungkin kebanyakan kan usaha-usaha digital tuh nggak terlalu berpengaruh dari pandemi saat ini ya. Kalau ads sendiri ngaruh nggak sama pandemi saat ini? Kalau ads sendiri sebenarnya kalau ads-nya nggak terlalu ngaruh, cuman industrinya mungkin yang memang. Iya sih ya. Jadi misalnya tergantung juga, kayak misalnya ada klien tuh misalnya baju nih, dia jualan baju, ya pasti kena dampaknya gitu. Makanya gimana caranya, misalnya yang baju ini dia tiba-tiba misalnya nih yang tadinya baju apa ya, misalnya baju buat keluar lah ya, buat jalan-jalan dan lain-lain, pas kemarin zaman pandemi ini dia jadi ubah bisnisnya jadi piyama.
Kan sempet kan waktu pas kemarin kita pandemi itu piyama yang bisa yang di rumah tuh jadi pada bagus gitu loh, nggak sih apa ya namanya? Seragam gitu yang yang kayak gitu kan, yang one set, ya betul, yang kayak gitu kan. Nah itu balik lagi sih, memang kalau dari Asia sendiri nggak ada pengaruh, cuman industrinya yang jadi kena. Oh iya, gitu sih. Tergantung industrinya ya. Iya tergantung industrinya, itu sih. Karena kalau misalnya ada juga nih klien tuh yang jualan gendongan bayi, kan sebenarnya kalau misalnya lihat pandemi juga gendongan bayi ya bayi lahir aja ya nggak, gitu kan. Iya, jadi nggak ada pengaruh sama sekali, gitu loh. Berarti tergantung industri. Tergantung industrinya juga, karena kalau dampak dari ads-nya sendiri ya nggak ada, gitu sih. Cuman ya balik lagi, kalau dari segi marketing nggak bisa cuman ngandelin ads aja, gitu. Bisa dari ya itu yang tadi aku bilang, misalnya endorse lah, endorse mikro makro, atau misalnya collab. Oh iya. Collab dengan selebgram lah atau siapa kayak gitu lah. Harus memang dari eksternalnya juga ada, gitu. Nggak bisa dari internal terus-terusan. Harus nyangkup banyak ya. Iya. Gitu. Oke. Untuk dari kakak sendiri pernah nggak sih kayak ngeiklanin lewat flyer atau kayak billboard gitu, pernah nggak? Billboard belum pernah. Kalau flyer, kalau buat sekarang ya di era digital ini belum lagi sih. Tapi pernah? Pernah sih waktu itu. Pernah. Kalau dilihat dari situ, apakah ini ngomongin lebih ke ini sih buat kayak para yang awal-awal modal untuk cari modal di ads yang digital advertising sama yang kayak gitu tuh mending yang mana sih? Maksudnya untuk modalnya sendiri atau harganya lebih terjangkau yang mana? Ini lebih ke digital atau tradisional itu, maksudnya ya digital sih. Kenapa kalau tradisional itu ya balik lagi sekarang itu agak susah gitu loh untuk menjangkau orang-orang yang memang sesuai. Kalau digital kan yang tadi aku bilang nih, kalau digital kita tinggal tentuin mau ini, nanti langsung Facebooknya nyari mau yang mana aja. Iya sih. Udah gitu otomatis sih. ya. Udah otomatis. Dibandingkan kita misalnya sekarang bikin flyer kayak gitu kan, bikin flyer mau di mana misalnya. Kita misalnya diam di jalan misal nih, atau misalnya ya di jalan tapi itu yang lingkungan kampus. Terus misalnya ngasihin gitu kayaknya ya tetap kurang efektif sih, karena kan cuma ke satu orang kan. Dan kita juga nggak tahu itu sebenarnya target pasar kita atau Iya, bukan ya. iya betul. Ditambah lagi kadang kalau misalnya flyer untuk zaman sekarang ya, cuman kayak dilihat doang, ya udah misalnya si kertasnya diapain kayak dibuang atau gimana gitu loh, iya kan. Makanya zaman itu sekarang makin maju. Iya. Soalnya sempat aku waktu itu tahun berapa ya lupa deh, 2014 deh kayaknya, masih sepatu juga kan. Memang sempat kepikiran buat bikin flyer aja dan udah cetak belum ya lupa. Pokoknya kayak flyer gitu dan emang ngasihin ke angkot-angkot. Jadi emang disimpan kayak misalnya aku 5 lembar nih. Ya udah disimpan aja di angkot. Kayak gitu, nanti ada angkot yang tem lagi, nyimpen lagi kayak gitu-gitu sampai segitunya gitu. Dulu tuh kan emang beneran tradisional nyari-nyari orang kan, karena digital belum terlalu rame. Gitu sih. Kalau sekarang mah itu sih ada yang lebih praktis, kenapa kita harus ngambil yang sulit? Gitu sih. Berarti untuk para pelaku bisnis yang masih awal-awal mungkin ya langsung aja gitu ya, langsung lewat digital advertising gitu ya. Maksudnya sekarang kan zaman makin maju, udah ada misalnya udah ada algoritmenya, udah ada semuanya udah siapin dari Facebook Ads udah ada. Oke. Dari setup ads yang Facebook sama Instagram itu apakah kebanyakan itu sesuai sama ekspektasi nggak sih hasil si insight-nya itu yang di reach sama orang-orang, selalu sesuai nggak sih? Iya, kalau ditanya selalu sesuai atau enggak ya tergantung sih, ada yang sesuai ada yang enggak. Jadi nggak bisa matokin kayak kalau misalnya kita pakai ads ini pasti sesuai ya, kayak gitu-gitu nggak ada. Balik lagi trial error. Setelah kita dapat misalnya formulanya, oh kayaknya untuk misalnya si brand fashion ini tuh bagusnya itu misalnya video, dan rata-rata orang tuh senangnya ternyata video. Ya udah kita berarti terus-terusan bikin bentuk ads-nya sendiri video gitu. Dan kalau misalnya pakai foto nih tetap carousel kan, itu tuh buat orang-orang yang memang udah tahu brand itu. Kayak gitu loh. Jadi macam-macam kalau aku bilangnya formulanya sih, jadi macam-macam gitu loh. Kayak misalnya untuk orang yang belum tahu brand kamu, misalnya untuk orang yang belum tahu brand kamu, kita pakainya bentuk ads kayak gimana. Tapi yang udah tahu nih, tapi dia tuh masih belum pengen. Jadi misalnya kamu udah tahu nih misalnya brand aku, tapi sering lihat tapi nggak mau ngeklik. Misalnya berarti kan ada yang salah juga kan dari bentuk ads itunya sendiri, ya nggak? Atau ada juga orang yang dia udah tahu, udah follow kita juga, tapi harus kita reminder terus kalau ini loh kita tuh lagi ada diskon misalnya, atau kita tuh lagi ada namanya model baru, kayak gitu-gitu juga kan harus terus-terusan diingetin gitu sih. Jadi tergantung orangnya juga,
tergantung cakupan orangnya gitu sih. Iya benar ya. Ya jadi beda-beda sih, nggak akan ada formula yang kayak ini pasti working ya, ini enggak, kayak gitu nggak ada. Yang udah apa ya, usaha yang udah lama aja itu perlu banget ningkatin ads juga ya, maksudnya nggak harus dari yang baru-baru ningkatin, tapi yang udah punya usaha yang lama pun itu harus punya strateginya juga itu ya, karena harus reminder setiap customer kayak gitu ya. Ya, dan ya itu sih kalau notes-nya juga kayak jangan takut untuk biaya ads-nya juga, karena kan mungkin banyak yang mikirnya kayak ini modal tuh ads, lagi, iya modal lagi terus mahal gini gitu nggak sama sekali sih, bahkan dari 15.000 aja tuh sekarang bisa, gitu 15.000 satu hari tuh bisa working kok kayak gitu. Cuman nanti ke depannya kalau misalnya udah pada ngerti nih FB Ads, ngegedein budget ads itu sesuai dengan hasilnya nanti tuh, enggak? Jadi misalnya penjualan kamu yang biasanya biaya ads-nya tuh 100.000 sehari, penjualan bajunya itu misalnya 10, nah pas kamu ningkatin jadi 1 juta sehari, ternyata jadi 100 pieces, jadi itu tuh sebenarnya sebanding nantinya itu, kayak gitu sih. Dan gimana ya, orang-orang yang udah nyaman sama ads sebenarnya memang lebih percaya ads dibandingkan dengan endorse. Gitu. Jadi kalau dari segi marketing emang ada aku bilangnya kayak ada 2 kubu gitu loh. Yang satu emang dia percaya banget sama ads, yang satu lagi dia percaya banget endorse. Gitu. Jadi giliran dia endorse misalnya ke artis puluhan juta nih. Untuk yang makro-makro. Tapi giliran kayak untuk ads-nya sendiri dia 100.000 aja kayak worry, kayak kayaknya 100.000 kemahalan deh buat ads gitu loh. Padahal dia tiap endorse tuh misalnya 20 juta, 30 juta kayak gitu nggak masalah. Tapi ada juga orang-orang yang dia tuh udah biasa ads tuh misalnya 1-2 juta sehari. Pas pakai endorse dia tuh nggak percaya, kayak ini kayaknya kemahalan deh 5 juta gitu loh, padahal sama aja. Iya, padahal sama aja kan sebenarnya. Tapi ya itu sih balik lagi tergantung bisnisnya juga sih kalau menurut aku, industri bisnisnya juga gitu sih. Iya ya, bisa kubu-kubu seperti itu. Macam-macam sih soalnya. Ya balik lagi sih, marketing harus dicoba semuanya juga kan, sampai kita nemu mana yang paling working, ya itulah yang kita pakai. Gitu sih. Tergantung, balik lagi ke usaha masing-masing ya. Iya. Kalau dari digital marketing tuh apa sih faktor penentu kesuksesannya? Faktor penentu kesuksesan dari segi ads juga ini atau apa? Digital marketingnya sih. Banyak faktor. Banyak faktor sih. Salah satunya itu sih, kalau misalnya ads aku pikirnya lebih ke bentuk sih. Bentuk ads-nya sangat berpengaruh. Sekarang kamu jual fashion nih misalnya, bajunya yang misalnya tuh yang memang middle up, harganya tuh misalnya 500 sampai 700 ke atas lah ya. Terus kamu tiba-tiba pakai videonya tuh yang misalnya dari influencer yang cuman via handphone. Kan nggak sinkron kan? Harusnya tuh lebih ke video yang proper, video yang memang pakai videographer yang gimana misalnya, kayak gitu sih. Jadi faktor penentunya ya sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan audiens kamunya sendiri gitu. Pasar kamunya seperti apa ya sesuaikan seperti itu. Gitu sih. Benar ya. Semuanya bergantung ya. Ya, dan digital marketing sekarang ini nggak semuanya juga harus berbayar kalau menurut aku ya. Manfaatin kayak sekarang misalnya TikTok. TikTok kan buat masuk FYP tuh masih bingung nggak sih, maksudnya algoritmanya tuh harus gimana ya nggak sih? Dan lebih ke untung-untungan balik lagi ya nggak sih? Tiba-tiba yang misalnya video random aja gitu ya. Random banget kan, tiba-tiba video yang biasa aja tiba-tiba kenapa ada di FYP? Tapi misalnya seru atau gimana? Tapi giliran kita bikin video yang niat, betul. Video yang bagus banget, tiba-tiba kurang gitu. Iya, yang nonton cuma 100-200 kan aneh gitu jadinya gitu kan. Jadi belum tahu. Jadi digital marketing itu sih mindsetnya itu nggak semuanya harus berbayar, intinya gitu. Yang nggak berbayar pun banyak dan bisa dimanfaatin gitu sih, asal balik lagi kitanya mau belajar dan mau ngulik. Betul. Gitu, karena ya random sih, apalagi sekarang TikTok ya. Random banget FYP-nya tuh kayak gimana gitu orang-orang tuh, ya kan? Kayak suka ada aja gitu yang nggak seharusnya ada tapi ada gitu. Iya, emang. Kakak udah memperdalami TikTok Ads belum? Kalau untuk TikTok Ads belum terlalu sih. Sampai sekarang itu yang tadi aku bilang, masih ngulik-ngulik dan masih cari formula mana yang kira-kira memang working di TikTok. Gitu sih, karena nggak tahu sih, aku ngerasanya buat sekarang ya belum bisa dapetin yang kayak menarik untuk dilihat. Jadi kadang orang tuh misalnya TikTok nih ya, pas lihat kayak di situnya ada sponsor aja, kadang langsung di scroll gitu loh, ya nggak sih? Padahal kita belum lihat kontennya loh, ya nggak sih? Pas ada sponsor langsung skip. Nah itu dulu sih, itu belum nemu kayak
bentuknya kira-kira gimana nih yang memang menarik. Iya, Itu sih, biar makanya orang nggak skip gitu ya. makanya lagi ya itu sih lagi cari formulanya balik lagi kalau untuk TikTok ya. Tapi nanti juga lama-kelamaan pasti kita jam ke TikTok sih. Iya. Oke. Pengalaman kakak yang paling berkesan selama proses pembuatan ads itu apa sih? Boleh diceritain nggak? Yang paling berkesan banyak sih, cuman lebih ke mungkin bentuk-bentuknya juga sih. Jadi kadang gini loh, kita itu nggak bisa berpendapat sesuai dengan kita sendiri. Jadi misalnya aku bikin ads nih ya, menurut aku tuh bagus banget. Kayak misalnya dari segi videonya kita udah proper banget, udah ada skripnya, udah pokoknya story-nya udah bagus nih ya. Taunya pas kita share di FB Ads, taunya yang nonton sedikit atau CTR-nya tuh kecil gitu, giliran Karena belum tentu semua orang bisa nerima ini Iya, kita ya. iya, Kita iya. harus lihat, harus observasi juga gitu kan. Mesti orang-orang tuh sekarang tuh lagi senangnya apa sih kayak gitu. Iya, iya betul, dan itu tuh menarik nggak sih buat orang itu, lebih ke kayak gitunya juga kan. Tertarik nggak ya orang yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya berkesan apanya, ya aku lebih ke kayak bentuk-bentuk ads-nya kadang melenceng gitu. Yang menurut aku bagus, tiba-tiba nggak bagus nih hasilnya. Tapi yang menurut aku misalnya biasa aja nih karena terlalu simpel atau apa, tiba-tiba itu yang naik. Kayak gitu loh. Jadi ya gitu banyak sih kalau ditanya itu. Banyak. Berkesan atau enggaknya gitu sih. Dari semuanya nih yang paling penting itu keuntungan menggunakan Instagram Ads tuh apa ya? Ya mungkin tadi udah sempat mention sih ya, untuk keuntungannya pasti udah banyak lah ya karena udah ada algoritmanya, udah ada semuanya. Tapi mungkin yang sekarang pada awal pada yang UMKM gitu ya masih pada ragu nih, aduh bayar malas nih, kayak pengen ya udah tinggal post aja gitu di Instagram, tapi nggak perlu ya dipromote now atau yang langsung dibayar gitu kan. Nah, gimana cara kakak untuk convince UMKM biar mereka tuh kayak percaya kalau Instagram itu bisa gitu loh, nggak harus apa ya, harus ragu gitu loh. Ada gitu keuntungan menurut kakak gimana biar convince mereka? Balik lagi sih, apa yang kamu tanam tuh itu yang kamu tuai juga jadinya. Jadi kalau misalnya kamu hanya berfokus sama misalnya internal Instagram kamu sendiri, ya berarti cakupan orang-orang yang taunya tuh hanya itu aja. Oh iya benar. Itu loh, beda sama misalnya kamu pakai ads nih, yaitu yang tadi aku bilang misalnya 100.000, pasti kan awareness-nya juga makin naik. Orang-orang yang tahu brand kamu itu lebih luas jadinya. Sekarang kamu tiba-tiba nggak percaya deh kalau misalnya 1 juta misalnya satu hari, udahlah 100.000 aja, ya udah nggak apa-apa gitu, karena tapi cakupan orangnya pasti itu lagi gitu. Tapi giliran kamu coba naik ke 1 juta kan cakupannya lebih luas lagi jadinya, kayak gitu sih. Jadi kalau ngeyakininnya ya balik lagi, apa yang kamu tanam ya itu juga yang kamu tuai gitu jadinya. Gitu. Dan memang harus coba dulu sih. Harus coba dulu semuanya. Emang apa ya, kalau emang bener niat gitu ya, emang bener-bener pengen nyebarin brand awareness dari si UMKM-nya itu ya emang harus kayak gitu niatnya. Iya, emang harus dicoba dulu juga gitu. Dan emang dari UMKM-nya sendiri harus ada keinginan buat bukan bangkit lah, maksudnya harus maju gitu loh. Kan ada beberapa UMKM mungkin yang memang dianya juga tuh enggak kok, kapasitas kita tuh cuma segini. Ya nggak sih, kapasitas kita tuh cuma segini, jadi ya udah nggak apa-apa segini juga. Gitu loh. Dia nggak butuh untuk misalnya pengen dikembangin gimana, pengen gimana ya nggak bisa juga gitu. Iya, kayak gitu sih. Gantung lagi. Iya. Tapi sebisa mungkin sih ya, kalau memang pengen dikenal oleh banyak orang, itu emang harus benar-benar ada niatan untuk apa ya? Ya berkembang dari situ gitu loh. Nggak di pengikutnya nggak itu aja gitu, harus disebarluasin lagi untuk biar orang-orang tuh tahu sama usaha yang kalian bikin gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup di situ Kak Sani pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari pembahasan tadi itu pasti bermanfaat banget ya, ada ilmunya, ada semuanya dapat dari pengalaman Kak Sani juga. Terus kayak ada teori-teori juga yang tadi tentang digital marketing, ada digital advertising juga, dari gimana sih ngadepin era digital, penjualan di era digital saat ini, sampai cara cari target customer tuh yang gimana, atau usia, ya demografi dari pencarian target customer itu seperti apa, sampai kayak harus nyiapin modal juga nih buat iklan di Instagram ataupun di platform lainnya gitu. Emang harus ada apa ya, mungkin banyak PR-nya, cuman emang harus, karena kalau misalkan emang beneran niat untuk itu ya pasti lancar
pasti bisa. Terima kasih lagi Kak Sani atas waktunya. Ya. Pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sobat podcast, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengerin podcast episode kali ini. Terima kasih untuk Point Lab Coworking Space juga untuk menyediakan tempat dan fasilitas yang cukup nyaman, dan shout out juga buat usahanya Kak Sani, yaitu Floor Shoes. Kalau mau lihat Instagramnya @floorshoes_. Terus untuk kalian yang pengen ngasih kritik atau saran untuk episode kedepannya, misalkan mau topiknya tentang apa atau misalkan feedbacknya, itu bisa kalian DM ke grup media, Instagramnya di @group.media. Oke semuanya, thank you. See you in the next episode.